Nggak tahu, pernah nggak? Ada yang pernah mau minggat dari orang tua nggak? Oh sering gitu, ternyata saya kira Uli ternyata, wah kau pelaku Uli. Jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada itu, daripada jalan itu. Iya, oke, terima kasih ya. Ya, ini adalah Amsal, yaitu perkataan-perkataan hikmat yang disampaikan oleh Salomo ya, Raja Salomo. Yang mana dikatakan pertama, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Orang muda ini maksudnya apa? Orang muda itu ya bukan maksudnya yang kayak Mr. Louis yang masih muda begini, bukan. Tapi maksudnya yang masih anak, masih muda. Dia muda itu ya kayak Dean loh, masih muda itu. Iya toh? Dean. Umurmu berapa, Dean? Tahun 12. Oh, itu muda sekali. Mister sudah 34 ini. Setua ini, bukan muda lagi. Ya, kalau kita lihat sini ya, didiklah orang muda. Jadi ketika ada seseorang memberi nasihat ke Dean, mama, papa, kakak, kasih nasihat ke Dean, itu adalah didikan sebenarnya. Kalau Mister kan biasanya kan, Mister pernah marah kamu nggak? Pernah toh, sampai nangis? Iya. Itu, waduh, mamanya bilang, kenapa sampai nangis ini? Itu kenapa? Supaya apa? Mendidik. Supaya apa? Supaya ini dibilang, ketika nanti sudah tua, ketika nanti sudah dewasa, hidupnya bisa di jalan yang benar. Begitu. Kan tidak mungkin orang tua, guru, marah itu karena kamu buat baik, atau seorang yang tidak buat kesalahan. Pasti kalau ada salah, ditegur. Begitu. Nah, ini adalah upaya untuk mendidik orang muda supaya jalannya yang patut. Nah, didikan tuh banyak hal ya. Ada orang tua yang didik dengan cara yang lembut ya, kayak sangat-sangat lembut begitu ya, sampai nggak didengar gitu. Ada yang medium, wah itu sudah medium itu mantap itu. Bapak-bapak itu biasanya di low sama medium, bapak nih santai itu. Kalau bapak tegur kan, jangan kau buat ini. Nah, mama itu dia nada tinggi terus. Nada sudah, gitu lah mama tuh. Duh, mamamu gitu kan? Oh iya, karena sama kayak mama di rumah. Semua, saya rasa semua mama begitu. Tapi kalau bapak-bapak pelan, tapi. Nah, tapi sebenarnya itu semuanya itu bukan untuk membuat supaya sakit hati dari anak muda ya. Bukan untuk menimbulkan sakit hati, tapi kan ada harapan besar dari orang tua, ya contohnya ini, supaya tidak menyimpang dari jalan yang benar. Anak-anak itu kan gitu ya, suka menyimpang kemana-mana ya. Sehingga anak-anak itu, kalau kita misalnya nasihatin, kadang-kadang gak mau dengar, dan kemudian melakukan jalan yang tidak seharusnya. Contohnya, ini ya uang nanti tolong dibayarkan SPP, nah, bayarkan atau pakai persembahan lah, duit ini nanti kayak persembahan ya 10.000 gitu. Nah, anak-anak kan biasanya kena korting kayak ini ya, kayak tugas pajak itu loh. Maksudnya dipotong-potong gitu. Persembahan 5.000 beli teh pucuk, teh kotak gitu kan. Nah, kalau ketahuan ya pasti tegur begitu kan. Nah, teguran-teguran ini memang sekarang menyakitkan. Tapi teguran-teguran inilah sebenarnya yang membuat anak-anak muda akan berhasil. Dia akan berhasil suatu saat kelak. Makanya firman Tuhan ini bilang kan, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita lihat koneksinya ya, kecil dididik, besar dia tidak akan menyimpang. Jadi bukan dibilang seperti kecil dibiarkan, besar makin jadikan gitu nanti. Nah, itulah kenapa dalam dunia pendidikan itu kerucutnya seperti kerucut begini ya, tapi terbalik dia. Kerucut kan begini ya. Kerucut itu kan di atas yang begini ya, ini kerucutnya. Piramida tapi dalam dunia pendidikan piramidanya terbalik. Piramida terbalik itu apa? Waktu kecil tuh diketat itu, ketat sekali. Didiknya dengan ketat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, begitu makin dewasa makin longgar gitu. Dan ketika dewasa sudah
bebas sekali, tapi dia pasti akan tetap lakukan sesuatu yang benar seperti waktu masih kecil. Kebanyakan sekarang kan kita beda ya. Piramidanya benar-benar yang piramida begitu loh. Dikasih longgar kecil, nggak apa-apa, masih kecil belum tahu apa-apa. Nggak apa-apa, ya nanti kalau sudah besar kita kasih tahu pasti ngerti. Oh tidak, itu nanti pas besar terlanjur ini. Nah jadi sharing ya, dulu Mr. Lucio punya teman. Jadi satu kali waktu berteman sama dia itu sering ke rumahnya. Saya sering ke rumahnya. Kemudian waktu sampai rumah dimarah sekali sama bapaknya Mr. Luis ya, dimarah gitu. Dimarah sampai saya menangis. Ini kenapa ya kok dilarang? Orang saya kan berteman begitu. Saya kan berteman, apa salahnya berteman kan? Tapi dimarah terus. Sampai saya bilang, sudah kalau kayak gini terus saya keluar dari rumah, saya bilang. Itu saya mau kabur, masih kecil nih, masih SMP kayaknya kelas 1 kah, kelas 2. Mau minggat begitu. Gak tahu, pernah nggak? Ada yang pernah mau minggat dari orang tua nggak? Oh sering gitu, ternyata saya kira Uli ternyata, wah kau pelaku Uli. Saya kira cuma saya aja mau minggat ya. Ngancam mau pergi. Saya pikir juga dulu waktu kecil juga mau kabur kemana kan, nggak punya rumah juga gitu. Nah akhirnya nggak ngerti, waktu itu nggak ngerti. Pokoknya saya bilang orang tua itu nggak bener, ngapain mau dilarang-larang. Pas sudah saya besar begini baru pikir, oh iya ternyata kenapa saya nggak boleh berteman sama dia. Pertama, sekarang beliau sudah jadi dukun. Kedua, beliau sudah melakukan hal yang tidak benar. Banyak perempuan-perempuan dihamili ternyata. Nah, yang ketiga, ya jadi nggak bener lah, jadi buron. Nah, jadi baru sekarang saya sadar, oh ternyata orang tua itu melihat apa yang tidak dilihat anak-anak gitu. Ternyata saya nggak boleh itu kayak gitu, jangan sampai waktu itu mungkin seandainya saya tetap hidup gitu, ikut sama dia terus itu. Mungkin ya sudah ikut lah ya. Jadi dukun. Mr. Listen tanya saya, Mister, berapa? Berapa togel? Karena dukun. Wah parah itu. Tapi kan itu waktu saya kecil nggak bisa melihat yang seperti itu. Saya nggak bisa. Itulah kenapa perlu yang namanya didikan, larangan, dimarahin sama orang tua. Biasa aja dimarahin. Marah bahaya, kalau mamamu nggak pernah marah itu bahaya Dehan. Dibiarin gitu lah. Justru karena dididik, dimarahin, ditegur, itu justru membuat kita nanti tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi ada beberapa orang dulu, teman saya juga, termasuk adik saya dulu, bukan yang Titus ya. Titus itu sebenarnya saya nggak terlalu ini, karena dia TK saya sudah tinggalin untuk masuk kampus itu. Dia masih TKA itu. TKB kalau nggak salah. Masih kecil sekali saya tinggalin. Nah, adik saya yang nomor 2 itu, dulu pernah dia merokok itu. Jadi dia sembunyi-sembunyi merokok itu. Ketahuan saya kan, wah saya laporkan kamu sama bapak. Dia menangis. Tidak berani kan, karena dia kalau dimarah, dia selalu kunci diri dalam kamar mandi dia. Dia selalu lari kamar mandi, pokoknya sudah masuk kamar mandi, dia tahu dia salah itu. Kenapa di kamar mandi? Karena bapak saya kalau hukum tuh disiram pakai air tuh nggak berhenti. Sampai dia siram pakai air terus begini, makanya dia kunci dulu dalam kamar mandi, siram diri, di depan udah siram. Jadi kayak gitu, itu sebagian didikan. Tapi puji Tuhannya dia tidak merokok, Titus juga tidak, saya juga tidak, dalam keluarga tidak. Karena memang tegas sekali pada waktu itu. Gitu. Sekarang anak-anak SD, oh minta ampun, begini. Kok merokok kan tidak dia? Nah, bagus. Jangan ya. Dian, siapa? Rian? Tidak juga? Tidak kayak. Wah, bagus. Bagus itu. Ya, keras itu bagus kok ke Merauke itu. Selesai kamu. Dapat topa, salam buat topa ya. Salam dari Mr. Luis. Ya, jadi maksudnya didikan keras itu kadang-kadang anak-anak kan. Seperti kamu kan pasti mikirnya, lu kenapa sih orang tua kok gini? Padahal itu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Bukan untuk sesuatu yang salah. Makanya dikatakan nggak salah nih ayat firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, ketika dia pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Jadi seorang yang dewasa yang sudah pelayanan seperti ini,
Mister yakin semua didikan dari orang tua itu pasti untuk suatu hal yang benar.